Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Wahyudin. Saya guru mata pelajaran pendidikan agama Islam di SMPN 129 Jakarta, dan saya juga adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Batch 3 LPTK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan NIM 425-001-4125. Hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja pembelajaran di kelas 9 dengan materi kurban dengan model pembelajaran problem based learning. Baik anak-anak, silakan siapkan dan berdoa. Silakan ketua kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, sehat semua hari ini? Sehat ya. Masih semangat? Masih ada sisa MBG-nya di perut ya? Masih ada. Baik. Hari ini yang nggak masuk siapa saja ini? Fajar. Absen ya biar lebih jelas. 93. Agung. Hadir. Alfitria, Almira, Kalista, Karisa, Dispen. Oh, Dispen, oke. Delita, Dimas, Galang, Haikal, Jihan, Kinaira, Lois, Fajar kemana? Abdul Fajar? Sakit. Akbar, Irfan, Sahal, Sultan, Nabiha, Nabila, Nahwa, Nanzila, Nazwa, Nindya, Nurbaihaki, Konita, UKS, sakit? Oh, iya. Raisya, Raka, Rasya, Reza, Rizka, Sahid, Salma, Syafirah, Syazia, UKS juga sakit. Tegar,
Zaskia. Baik, berarti yang hadir di kelas ini ada 30 berapa ini? 32 ya? 32. Baik anak-anak, sekarang kita belajar tentang kurban ya. Ada yang sudah pernah berkurban? Orang tuanya kurban atas nama kalian, ada yang pernah? Belum? Atau nggak tahu? Nggak tahu. Kalau nggak tahu tanya, sudah pernah dikurbanin belum? Dikurbanin. Sudah pernah kurban atas nama saya belum, Pak? Ya, biar tahu. Baik. Dan semuanya sudah pernah melihat kurban ya? Prosesnya pernah ya di masjid dekat rumah ya? Nah, kan kalian pasti sudah tahu semua. Tata caranya juga tahu ya. Dan sekarang tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini adalah menjelaskan ketentuan kurban, termasuk syarat hewan, waktu dan pelaksanaannya dengan benar. Nah, jadi diharapkan nanti kalian tahu nih syarat hewannya bagaimana, kemudian waktu penyembelihannya kapan yang diperbolehkan, ya, dan pelaksanaannya bagaimana. Nah, kita akan belajar memecahkan ya kasus dalam pelajaran ini, ya, dalam materi ini ada dua kasus. Yang pertama yaitu kasus waktu. Tanggal 13 Zulhijjah malam, bukan malam 13 ya, tapi 13 malam. Tahu kan bedanya kan? Panitia kurban di Masjid Al-Ikhlas baru sempat menyembelih hewan kurban pertama pada hari tasyrik terakhir, yaitu tanggal 13 Zulhijjah setelah matahari terbenam sekitar pukul 18.45. Panitia berpendapat asalkan masih di hari tasyrik, kurban tetap sah. Ini kasus pertama. Kemudian kasus kedua, kasus hewan yang kambing tanduknya patah. Seorang pekurban bernama Pak Jono membeli kambing jantan gemuk. Namun saat diangkut, kambing tersebut terjatuh dan mengalami patah tanduk yang cukup parah hingga mengeluarkan darah. Pak Jono khawatir, tetapi penjual mengatakan tanduk bukan termasuk cacat yang menghalangi keabsahan kurban. Nah, nanti kalian bertugas menganalisis dua kasus tersebut ya. Nah, nanti Pak Aris sudah menyiapkan kelompok untuk kalian. Satu kelompok terdiri dari 4 atau 5 anak. Dan sudah ada LKPD, Pak Arif siapkan juga LKPD-nya. Ya. Nah, ini LKPD-nya. Jadi ada sekitar 8 kelompok di kelas ini. Nanti kerjakan waktunya 30 menit ya, maksimal. Dan boleh menggunakan sumber dari HP juga boleh. Jadi satu kelompok 1 HP boleh. Ya, untuk mencari sumber terkait dengan kasus ini. Dan untuk kelompoknya Pak Arif tampilkan ya. Nah. Syafira. Ya. Lewat. Aman, aman. Aman nggak? Aman. Lanjut. Aman? Aman. Aman ini? Aman. Ini aman? Aman?
Ya, silakan. Ya, ya. Kalau misalkan hewan itu sudah kurang darah tuh nggak boleh dikurban kan? Fokusnya ke tanduk. Dimakan lagu. Nih, Ya. misalkan tanduknya Indofat jebret, habis itu dia keluar darah nih dari tanduk Ya. Indofat. Itu termasuk cacat nggak? Berarti hewan itu cacat atau udah mengalami penderitaan? Penderitaan. Iya kan? Ya, coba dilihat dicari bagaimana kalau tanduknya patah, mengeluarkan darah, itu bermasalah nggak? Bisa ya? Bisa. Ya, emang tetap sah karena yang penting kan dagingnya, ya kan? Kecuali kalau dia pincang, itu pincang kan nggak boleh kan? Pincang, buta matanya kan, itu nggak boleh. Kurus, terus kering nggak boleh. Ya, gimana? Setelah dibaca-baca ada 4 Pak cacatnya, tapi Ya. di sini udah ada buta dan pincang. Ya, nggak apa-apa. Gak apa-apa tulis lagi. Tulis lagi. Oh, udah tadi Pak. Itu kan misal ya. Ditambahin, tinggal tambahin kan. Gimana, ada yang merasa kesulitan? Aman? Kita percayakan kepada Reza Pak. Sepuluh menit lagi ya.
Oke, waktunya habis ya. Yang mau presentasi duluan dari kelompok mana? Oke, silakan. Kelompok berapa? Kalista. Kelompok berapa? Kelompok 2. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja pada pertanyaan nomor 1, waktu penyembelihan. Kapan batas awal dan batas akhir waktu penyembelihan kurban yang sah menurut syariat Islam? Batas awalnya setelah pelaksanaan sholat Idul Adha pada tanggal 10 Zulhijjah. Batas akhirnya pada tanggal 13 Zulhijjah dan dilakukan pada siang hari, tidak dilakukan setelah matahari tenggelam. Syarat hewan disebutkan minimal 3 cacat hewan yang menjadikan kurban tersebut tidak sah misalnya kita bincang yang lain. Jawabannya 1. Kurus kering sampai tidak punya susu gula. 2. Sakit dan tampak jelas sakitnya. 3. Buta dan pincang. 3. Cacat ringan. Apakah pada tanduk seperti pada khusus masuk dalam cacat yang batalkan batasan kurban? Jelaskan. Itu jawabannya sah karena hewan kurban mengalami cacat ringan dan tidak menimbulkan kesusahan pada kambing tersebut. Lalu aplikasi dan penyajian solusi. Kasus pertama, kasus waktu penyembelihan 13 Zulhijjah tentang motif. Analisis hukumnya tidak sah karena alasannya itu adalah menurut hadis riwayat Ibnu Hibban, waktu penyembelihan pada hari tasyrik 11 sampai 13 Zulhijjah. Terus menurut Imam Syafi'i, waktu penyembelihan tepat sebelum matahari terbenam. Solusinya, panitia seharusnya mencari informasi terlebih dahulu. Dan kalau memang panitia sibuk, panitia bisa mengalokasikan hewan kurban ke masjid lain atau ke tempat kurban yang lain. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan duduk. Lanjut kelompok berapa tadi? Yang mau maju? Dimas, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 izinkan kami untuk mempresentasikan hasil dari LKPD yang sudah kelompok kami kerjakan tadi. Nomor 1. Waktu penyembelihan. Kapan batas awal dan batas akhir waktu penyembelihan kurban yang sah menurut syariat Islam? Batas awal setelah sholat Idul Adha pada tanggal 10 Zulhijjah. Batas akhir terbenamnya matahari pada tanggal 13 Zulhijjah. Nomor 2, syarat hewan. Sebutkan minimal 3 jenis hewan yang menjadikan kurban tersebut tidak sah. Yang pertama, ada buta sebelah, matanya rusak atau tidak berfungsi. Yang kedua, pincang parah sehingga tidak mampu berjalan dengan normal. Yang ketiga, sakit parah atau kurus sekali sampai tidak berfungsi. Nomor 3 ada cacat ringan. Apakah pada tanduk seperti pada kasus 2 termasuk dalam cacat yang membatalkan kesalahan kurban? Jelaskan. Penjelasannya adalah patah tanduk tidak membatalkan keabsahan kurban selama tidak mengakibatkan luka parah atau membahayakan kesehatan hewan. Yang C, aplikasi dan penyajian solusi. Kasus yang pertama, penyembelihan 13 Zulhijjah setelah maghrib. Analisis hukumnya adalah tidak sah. Alasannya, karena waktu penyembelihan sampai sebelum matahari tenggelam tanggal 13 Zulhijjah, setelah maghrib sudah masuk tanggal 14. Dalil, hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut kelompok berapa? Ya, silakan India. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang menjawab LKPD ini. Waktu penyembelihan. Kapan batas awal dan batas akhir waktu penyembelihan kurban yang sah menurut syariat Islam? Pada batas awal itu setelah sholat Idul Adha yaitu 10 Zulhijjah.
berakhir saat terbenam matahari setelah 13 Zulhijjah. Setelah itu tidak sah. Solusi yang tepat dan saran kepada pelajar mereka. Sebaiknya penyembelihan kurban dilakukan sebelum maghrib tanggal 13 Zulhijjah agar tetap sah dan sesuai syariat. Jika waktu sudah lewat, penyembelihan bisa dilakukan tapi niatnya diganti menjadi sedekah dan biasa bukan kurban. Buat kasus yang nomor 2, yaitu kambing yang patah tanduknya parah, analisis hukumnya itu tidak sah karena alasannya tanduknya kan patahnya parah. Jika tidak parah maka masih diperbolehkan. Terus untuk dalilnya, 4 hewan yang tidak sah dijadikan kurban. Yang pertama, hewan yang gila, yang sakit, yang pucat, dan yang kurus tidak bersumsum. Jadi hadis riwayat Abu Daud dan An-Nasai. Nah, solusi yang tepat yaitu hewan yang patah tanduknya diganti dengan hewan yang lebih sehat, atau jika tidak bisa diganti, hewan bisa tetap disembelih dengan niat sembelih biasa, bukan kurban, dan daging bisa disedekahkan. Sekian presentasi dari kelompok 7. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut kelompok berapa? Oke, silakan kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi yang kita kerjakan. Kapan batas awal dan batas akhir untuk memberikan kurban yang sah menurut syariat Islam? Jadi batas awalnya itu setelah selesai sholat Idul Adha, dan batas akhirnya itu 15 sampai 20 menit setelah matahari tenggelam pada tanggal 13 Zulhijjah. Yang kedua, syarat hewan. Sebutkan 5 cacat hewan yang menjadikan kurban tersebut tidak sah. Yang pertama, sangat kurus. Yang kedua, sangat parah. Yang ketiga, pucat. Tiga, cacat ringan. Apakah pada tanduk daripada kaki kedua termasuk dalam cacat yang membatalkan keabsahan kurban? Jelaskan. Tidak membatalkan keabsahan kurban, namun termasuk cacat makruh jika patahnya hanya sedikit, karena cacat ini tidak termasuk 4 cacat utama yang membatalkannya. Karena kurban seperti kaki, parah, pincang, kurus, dan budak. Kasus 1. Kasus waktu penyembelihan Zulhijjah setelah maghrib. Analisis hukum sah tidak sah karena tujuh lewat matahari terbit pada tanggal 13 Zulhijjah. Berikan alasan syariat serta dalil dasar hukum. Menyembelih pada malam hari tanggal 13 Zulhijjah tidak sah karena melewati terbenamnya matahari. Terdapat pada hadis dari Al-Bara bin Azib. Solusi tepat saran pada solusinya penyembelihan tepat waktu dari tanggal 10 sampai 13 Zulhijjah dan dengan ulur waktu serta dari informasi tentang waktu penyembelihan kurban. Dua, kasus hewan kambing patah tanduk parah. Analisis hukum tidak sah karena tanduknya patah parah dan termasuk cacat. Berikan alasan syar'i serta dalil atau dasar hukum. Tidak sah dijadikan hewan kurban karena Rasulullah melarang berkurban dengan hewan yang cacat parah. Solusi yang tepat, sebaiknya menggantikan kambing tersebut dengan menggunakan hewan lain yang sehat dan tidak cacat. Pastikan hewan kurban memenuhi syarat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Tanda dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akan menjelaskan mengenai hasil diskusi kita mengenai kasus yang ada di Desa Makmur. Untuk pertanyaan pertama, waktu penyembelihan, kapan batas awal dan batas
aplikasi dan penyajian solusi. Gunakan data yang Anda peroleh dari latihan ide untuk menganalisis kasus di desa Makmur. Kemudian berikan solusi dari kasus pertama ada kasus waktu penyembelihan 13 Zulhijjah setelah maghrib. Analisis hukum sah atau tidak sahnya tidak sah karena sudah lewat waktu yang ditentukan. Beri alasan syar'i. Waktu penyembelihan kurban hanya dari setelah sholat id pada 10 Zulhijjah sampai terbenam matahari 13 Zulhijjah. Setelah maghrib berarti sudah masuk 14 Zulhijjah. Solusi yang tepat, sebaiknya penyembelihan dilakukan sebelum maghrib tanggal 13 Zulhijjah atau jika terlewat dijadikan sedekah biasa bukan kurban. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Patah tanduk seperti pada dua kemarin dalam cacat yang membatalkan keabsahan kurban dijelaskan. Pada kasus dua batas bagian hewan hitam sehat termasuk sah dan tidak bertanduk juga sah. Para ulama menjelaskan bahwa hewan kurban yang patah tanduknya atau tidak bertanduk dalam keadaan tetap sah. Satu, kasus waktu penyembelihan 13 Zulhijjah setelah maghrib. Analisis hukum sah atau tidak sah? Jawabannya tidak sah. Terus alasannya karena waktu penyembelihan kurban hanya sampai terbenamnya matahari tanggal 13 Zulhijjah. Setelah maghrib berarti sudah masuk tanggal 14 Zulhijjah, maka penyembelihan tidak sah. Solusi yang tepat adalah sebaiknya panitia menyembelih sebelum maghrib pada hari ke-13 Zulhijjah. Jika sudah terlanjur malam, maka niatkan sembelihan tersebut sebagai sedekah biasa bukan kurban. Kasus hewan, analisis hukumnya tuh nggak sah. Terus berikan alasannya. Nah, alasannya itu hewan kurban harus sehat dan tidak cacat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waktu penyembelihan, apa batas awal dan batas akhir waktu penyembelihan kurban yang sah menurut syariat Islam? Batas awal tanggal 10 Zulhijjah setelah sholat Jumat. Batas akhir tanggal 13 Zulhijjah sebelum matahari terbenam. Dua, syarat hewan. Kita minimal tidak cacat hewan menjadikan kurban biasa. Satu, buta. Dua, pincang. Tiga, badannya kurus. Apakah mata tanduk seperti pada kasus 2 termasuk cacat yang membatalkan keabsahan kurban? Tidak, kecuali jika matanya menyebabkan cacat parah yang merusak fungsinya atau terlepas dari kasus waktu penyembelihan 13 Zulhijjah setelah maghrib. Analisis hukumnya tidak sah. Alasannya hadis Nabi Muhammad SAW yang menjelaskan bahwa penyembelihan kurban dimulai setelah sholat Duha dan berlangsung hingga hari tasrik. Solusinya jangan menunda-nunda waktu penyembelihan. Yang kedua, kasus hewan kambing patah lalu parah.
Hukumnya tidak sah untuk dikurbankan karena anjingnya mengalami cacat yang merusak dagingnya, namun tetap boleh untuk dikonsumsi. Alasan syar'inya di dalam Al-Mulk 9 halaman 143, para ulama dari kalangan Ashabu ar-Ra'i menyampaikan bahwa tidak mencukupi karena kurban bagi mereka hukumnya adalah wajib, sehingga tak boleh serta-merta lepas dari mengeluarkan darah yang berasal dari hewan yang sebagaimana kasus hewan kurban yang ada dalam tanggungan ini kemudian sudah ditetapkan, akan tetapi kemudian tiba-tiba mengalami cacat. Solusinya yaitu mengganti kambing yang cacat dengan kambing berupa sempurna untuk dikurban. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil penilaian kami mengenai kurban. Kapan batas awal dan batas akhir waktu penyembelihan kurban yang ada menurut syariat Islam? Batas awalnya setelah sholat Idul Adha tanggal 10 Zulhijjah. Batas akhirnya sebelum matahari terbenam tanggal 13 Zulhijjah. Bukan memang tidak cacat hewan yang menjadikan kurban tersebut tidak sah. Syarat sah yang lain. Yang pertama terlalu kurus, yang kedua buta, yang ketiga hewan dalam keadaan sakit. Yang ketiga, cacatnya apakah pada tanduk seperti pada kasus kedua termasuk dalam cacat yang membatalkan keabsahan kurban? Jelaskan. Menurut kami sah karena pada tanduk itu tidak termasuk cacat parah dan tidak mengurangi kualitas daging hewan kurban tersebut. Gunakan data yang Anda peroleh dari bagian B untuk menganalisis kasus di Desa Makmur, kemudian berikan solusi syar'i. Kasus waktu penyembelihan 13 Zulhijjah setelah maghrib. Analisis hukum sah atau tidak? Tidak sah. Alasannya karena sudah lewat dari batas akhir penyembelihan yang sah menurut syariat Islam berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW. Solusi yang keempat, usahakan menyembelih hewan kurban sebelum matahari terbenam. Kedua yaitu kambing pada tanduk parah. Hukumnya sah karena cacat parah pada tanduk hewan tidak mengurangi kualitas daging hewan kurban. Menurut mazhab mayoritas ulama, solusinya Pak Jono harus lebih hati-hati saat mengangkat hewan kurban agar tidak jatuh dan agar tidak mengalami cacat yang lebih serius. Sebaiknya mengganti dengan hewan yang tidak cacat. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih semuanya sudah berdiskusi dan sudah menemukan jawabannya. Ada perbedaan pendapat tadi ya? Ada yang sah, ada yang nggak sah. Kalau yang kasus pertama itu sepakat ya, tidak sah. Kenapa? Karena penyembelihnya melewati waktu batas akhir waktu penyembelihan, yaitu tanggal berapa? 13 Zulhijjah sebelum matahari terbenam. Itu berarti nggak sah. Kalau nyembelihnya setelah maghrib nggak sah. Kemudian yang kedua ini ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan sah, ada yang tidak sah. Coba tadi yang sah, tunjuk jari, kelompok mana yang sah? Yang nomor 2. Yang sah nomor 2 siapa? Yang nggak sah nomor 2? Nggak sah. Baik. Untuk kasus yang kedua, ya, katanya sudah ada hadis Nabi ya tentang cacat yang tidak diperbolehkan untuk kurban. Apa saja tadi? Buta, kurus kering, pincang. Ya. Kalau tanduk termasuk enggak? Enggak termasuk, ya. Jadi kalau tanduknya patah,
itu sah berkurban untuk kurban asalkan tidak mengurangi kualitas daging dan tidak mengurangi kesehatan dari si kambing tersebut, ya. Kalau tanduknya patah kemudian dia jadi sakit, maka jadi nggak sah. Tapi kalau tetap sehat, ya, nggak terganggu kesehatannya, maka tetap diperbolehkan untuk berkurban, ya. Jelas ya? Nah, dari sini kalian sekarang sudah tahu bahwa ternyata kurban ada aturan-aturan yang harus kita taati. Tidak hanya asal kurban, tapi kita harus tahu juga waktunya kapan, ya. Hewannya apa saja yang boleh, kemudian cacatnya apa aja yang nggak boleh, ya. Baik, sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau nggak ada, kita akhiri pelajaran hari ini dengan mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.